Oke. Nah, terus kemarin kan balok ya. Eh, Minggu depan kita presentasi untuk eh, detailing balok. Ya, detailing balok. PW-nya udah sampai desain balok kan? Nah, itu sekalian ya. Jadi detailing balok di apa namanya? Tugasnya adalah sama dengan PW-nya ya. Jadi satu balok dianalisis, kemudian dilakukan detailing. Cukup satu saja ya, gitu. Sebentar, Lima Hayati ya. Oh ya, ini Hayati, oke. Eh, Sekarang kita masuk ke detailing kolom untuk SRPMK ya. Oke. Yang pertama ya, syarat detailing adalah dimensi atau geometri ya. Dimensi kolom minimal baik B maupun H itu minimal adalah 300 mm. Sedangkan rasionya ya rasio eh, B terhadap H itu 0,4. Jadi ada dua syarat geometri dari eh, komponen kolom pada SRPMK. Yang pertama adalah dimensinya tidak boleh kurang dari 300 mm. Yang kedua, rasionya ya B terhadap A tidak boleh kurang dari 0,4. Itu ya. Clear ya? Baik, selanjutnya. Selanjutnya, poin 1 ini terkait tulangan longitudinal. Yang pertama, ya, kekuatan kolom itu kan ditentukan oleh dimensi penampang dan tulangan yang digunakan, ya kan? Demikian juga dengan balok. Nah, di sini kita harus bisa membuktikan bahwa SCWP itu sudah terjadi. Maksudnya SCWP itu sudah terpenuhi. Strong column weak beam ya. Strong column weak beam itu harus terpenuhi. Buktinya apa? Buktinya adalah ini ya. Anda harus bisa membuktikan kolom yang Anda desain itu lebih kuat 1,2 minimal 20% lebih besar daripada eh, kekuatan baloknya. Jadi kekuatan kolom harus lebih besar 1,2 dari kekuatan baloknya. Nah, ini tuh ada di mana? Di bagian mana? Itu harus Anda perhatikan. Anda harus bisa membuktikan SCWB. Jadi SCWB itu Anda harus uh, buktikan ini loh SCWB gitu. Ya. Misalnya kita akan buktikan SCWP-nya di sini misalnya ya. Jadi di join setiap pertemuan balok kolom. Nah, misalnya di sini. Berarti kekuatan kolom atas ditambah dengan kolom bawah ya, dibagi dua, nggak perlu dibagi. Kekuatan kolom atas ditambah kolom bawah itu harus lebih besar 1,2
kekuatan balok di samping kiri dan kanannya ini yang bertemu. Ini yang kolom dijumlahkan, kemudian balok dijumlahkan dikali 1,2, kolomnya ya kekuatannya itu harus lebih besar dibanding balok. Ini paham? Halo? Ya, silakan. Ini barusan saya jelasin. Tinjauannya adalah per join. Ya, tinjauannya per join. Misalnya kita ingin membuktikan bahwa kolom kuat balok lemah di join ini, berarti di join inilah yang kita jumlahkan kolom kekuatan kolomnya dan kekuatan baloknya. Hanya yang merangkai saja, bukan misalnya kolom di sini dibandingkan dengan balok di sini, ya nggak nyambung, dia akan jauh. Gitu. Jadi yang merangkai atau yang bertemu. Jadi misalnya di sini, berarti yang kita jumlahkan itu kolom di atas ditambah kolom di bawah, terus dibandingkan dengan balok yang di sini. Gitu. Jelas? Jadi membuktikan kolom kuat balok lemah itu nggak cuma satu kali. Kalau joinnya banyak ya keseluruhan join itu. Dan yang Anda anggap misalnya, oh ini kayaknya ekstrim. Ya, gitu. Ya, terutama yang di atas ini yang justru rawan tidak terjadi tidak terpenuhinya kolom kuat balok lemah. Ya, kenapa? Coba, kenapa? Ya, kenapa? Coba. Ya, pertanyaannya, eh, kenapa di bagian atas ini yang saya kasih tanda ini, ya, ini rawan terhadap tidak terpenuhinya kolom kuat balok lemah. Apa? Kenapa?
Ya, yang lain ada pendapat lainnya? Ada pendapat lainnya? Kalau di posisi paling atas, itu jumlah kolomnya berapa? Jumlah kolomnya berapa? Ini berapa? Misalnya di join ini. Jumlah kolomnya berapa? Satu. 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 Anda bandingkan dengan baloknya berapa nih? 2, Bu. Nah, mungkin nggak lebih besar baloknya karena dia jumlahnya 2 dibanding kolom. Mungkin, Bu, bisa jadi. Eh, itu yang paling sederhana dan logis. Kan ini kita hanya membandingkan kolomnya apakah lebih kuat daripada balok dan di situ kolomnya hanya satu kapasitasnya. Kekuatan hanya ada satu kolom. Sedangkan kalau di bagian bawah-bawah ini kan terkoneksi 2 kolom. Ya, tuh. Jadi jumlah kapasitas kolomnya itu rawan lebih kecil, ya. Kekuatan kolomnya kemungkinan bisa lebih kecil daripada balok gitu, ya. Dan itu yang perlu Anda perhatikan, ya. Jangan sampai kolomnya lebih lemah daripada balok. Nanti kegagalannya bisa terjadi pada kolom duluan. Gitu ya. Nah, ini yang kita cari apanya? Momen nominal ya. Momen nominal kolom. Untuk mencari momen nominal kolom, metodenya apa? Apa yang harus kita gunakan apa? Oke ya, itu yang terkait dengan detailing kolom. Jadi Anda harus bisa membuktikan bahwa kolom itu harus lebih kuat daripada balok dengan membandingkan
momen nominal kolom dan momen nominal balok. Nah, masalahnya sekarang bagaimana kita menghitung momen nominal kolom? Bagaimana caranya? Halo, momen nominal kolom, bagaimana caranya? Lewat diagram interaksi. Iya, kita gunakan diagram interaksi gitu. Baik momen nominal maupun momen probable, kita gunakan diagram interaksi. Kalau untuk memastikan atau cek kolom kuat balok lemah, kita gunakan momen nominal. Oke, baik, lanjut ya. Sekarang masuk ke rasio tulangan. Rasio tulangan, Yang boleh ngomong ya kita sini kan dimasukin juga pun sekolah sama kita terus apa nama datanya masih berjalan sinama kita nggak bisa istirahat sih. oh, oke, berarti saya ngajar pas ya. Masih ya Bu? Ya. Oke ya, rasio tulangan pada kolom untuk SRPMK itu ada aturannya. Ya. Ya. Syaratnya tidak boleh kurang dari 50, 1% dan tidak boleh lebih dari 6%. Nah, tapi Anda juga harus perhatikan tulangan kolom itu ada peluang untuk ada sambungan, ya kan? Nah, ketika tulangan kolom itu disambung maupun tidak disambung, rasionya tidak boleh lebih dari 6%. Berarti apa? Anda harus memperhatikan sambungan. Ya. Itu ya. Jadi justru kalau untuk beton kolom standar ya yang kita tidak memperhitungkan dia SRPMK atau apa itu kan Romax-nya sampai 8%. Tapi kalau untuk SRPMK justru 6%. Ya. Jadi bangunan tahan gempa itu tidak harus tulangan longitudinalnya banyak sekali, nggak harus. Ya. Di sini diatur. Kalau Romax untuk kolom SRPMK hanya 6%, sedangkan Romax kolom standar ya tanpa memperhitungkan sistem strukturnya itu 8%. Gitu. Ya. Dan 6% ini sudah harus memperhitungkan sambungan. Jadi kalau Anda mendesain kolom terus rasio tulangannya 3,1%, bahaya. Berarti ketika disambung rasionya jadi 6,2%. Ya, lebih besar dari 6%. Nah, itu tidak diizinkan. Sehingga
usahakan ketika Anda mendesain kolom, sebaiknya rasionya tidak lebih dari 3% agar saat ada sambungan di situ nggak lebih gitu ya. Jangan lebih dari 3%. Meskipun itu 0, ya. Oke? Setuju ya? Halo? Halo, halo. Baik. Terus selanjutnya ini terkait dengan sengkong bulat ya, bundar atau spiral. Nah, ini ada syarat. Jadi pada satu kolom yang menggunakan sengkang spiral ya, bulat, spiral yang bulat ya, tulangan yang terpasang itu minimal 6 buah. Minimal 6 buah. Ya, untuk tulangan yang terpasang. Minimal 6 buah. Berapapun diameternya. Jadi, jangan coba-coba atau jangan sekali-sekali menggunakan tulangan pada kolom bulat ya, terus dengan sengkang bulat itu menggunakan tulangan kurang dari 6 buah. Saya pakai 5 aja. Yang penting rasio tulangannya terpenuhi. Untuk bangunan tahan gempa tidak cukup hanya terpenuhi rasionya, kekuatannya. Tidak cukup hanya itu. Kita perlu memperhatikan syarat-syarat lainnya. Ya, terkait jumlah tulangan, terkait dengan jarak sengkang, ya, dan seterusnya. Itu harus terpenuhi. Begitu ya. Oke? Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya. Ya, ini tipe sambungan. Ini sama dengan balok. Kemarin saat pembahasan untuk detailing balok juga sama ya. Balok dengan sambungan atau kolom dengan sambungan mekanis tipe 1 ya, berarti tidak boleh ditempatkan di daerah yang berpotensi terjadi semi plastis. Sedangkan untuk sambungan mekanis tipe 2 ini diizinkan ya. Boleh dipasang di daerah semi plastis gitu ya. Oke. Berikutnya sambungan lewatan. Sambungan lewatan ya, ini boleh ditempatkan di luar sendi plastis dan harus ditempatkan di luar sendi plastis. Berarti letaknya ada di tengah batang, misalnya gitu. Kemudian di sambungan lewatan pada kolom ini juga harus dipasang sengkang ya dengan jarak yang pertama D/4, yang kedua 100 mm. Ini panjang sambungan panjang bukan sendi plastik, panjang penyaluran ya, panjang sambungan lewatan atau panjang penyaluran sepanjang itu harus dipasang sengkang ya. Harus dipasang sengkang dengan jarak sengkang yang pertama adalah D/4, yang kedua adalah 100 mm gitu ya. Oke. Baik, saya lanjut. Nah, selanjutnya kalau pada balok kita memasang sengkang ya dengan jarak sedemikian rupa itu kan sepanjang 2H ya, 2H balok. Nah, kalau pada kolom ini sepanjang L0. L0 itu panjangnya berapa? Nah, ini L0 panjangnya. Yang pertama adalah 1/6.
dari tinggi kolom. Ya. Yang kedua adalah dimensi terbesar dari kolom, entah B atau H-nya. Yang ketiga adalah 450. Kita ambil yang Kecil. terkecil. Iya. Ini panjang L0 loh. L0 ini makin panjang kan makin bagus, ya, makin kuat, makin ductile. Berarti diambil yang Besar. terbesar. Kalau jarak sengkang baru diambil yang terkecil. Ya, gitu ya. Jangan terbalik. Oke, jangan terbalik. Oke. Sekarang sejarak L0 itu harus dipasang sengkang, ya. Dengan jarak berapa? S0, ya. Dengan jarak S0. S0-nya berapa? Yang pertama, B kolom per 4, ya. B kolom per 4. Yang kedua adalah 6 kali diameter tulangan utama. Ya. Terus yang ketiga adalah gunakan rumus ini, ya. 100 plus 350 min HX per 3. Nah, ini ya, ini baru diambil yang terkecil gitu. Dan nilai S0 ini tidak boleh melebihi 150 dan tidak perlu kurang dari 100. Itu ya. Jadi tidak boleh melebihi 150 dan tidak perlu kurang dari 100. Itu. Oke. Ya. Jadi ini misalnya diambil yang terkecil 90. Nah, ini boleh ada aturan di sini. Ya. Tidak perlu lebih kecil dari 100. Oke. Nah, selanjutnya untuk tulangan transversal ya, kita masuk ke tulangan transversal. Nah, pada tulangan transversal untuk kolom ini harus memberikan efek confinement sehingga di sini itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama untuk tulangan transversal ya. Untuk tulangan transversal yang persegi, ya, ini ada persegi dan spiral. Nah, ini dibedakan. Tulangan transversal yang persegi itu untuk PU kurang dari 0,3 AGFC frame, ya, dan FC frame-nya itu kurang dari 70 MPa, maka rasio tulangan transversalnya ya, tapi ini adalah ASH per SPJ. ASH itu adalah luas tulangan transversal yang diperlukan dalam satu potongan melintang. Sedangkan SPJ ini adalah jarak sengkang. Jadi ini masih dalam rasio ya. Ini luasan, ini yang akan kita cari. ASH. Sedangkan SPJ-nya itu mana? SPJ-nya yang slide sebelumnya tadi, ya. Slide yang sebelumnya. Slide sebelumnya apa? Oke, kolom per 4, kemudian 6 kali diameter tulangan utama terkecil, atau persamaan ini, S0. Ya. Dan ini tidak boleh lebih dari 150 dan tidak perlu kurang dari 100. Misalnya 100. Berarti SPJ-nya 100. Ya.
Berarti ASH per 100 itu sama dengan 0,3 kali AG per AC. ACH ya, min 1 kali FC gram per FYT. Gitu. Nah, terus yang B-nya ini ada 2 angka ya, 2 nilai. Diambil yang terbesar dari 2 nilai ini. Ya. Terus yang kedua 0,09 kali FC gram per FYT. Gitu. Nah, ini silakan. Oke, ya. Kemudian yang berikutnya ya, untuk nilai PU yang lebih besar ya. Untuk nilai PU yang lebih besar, PU lebih besar 0,3 AG FC gram ya. Nah, ini nilai ASA per SPC-nya ini juga ini ada 3 ya. Ini sama, hampir sama dengan yang di atas, ini juga sama. Nah, yang membedakan adalah ini. Ini diambil, diperhitungkan karena ada PU yang besar, sehingga efek confinement-nya dia bekerja. Ya. Nah, di sini ada nilai apa nih? ACH ya. Ada ACH nih. ACH itu yang mana? ACH itu ini. Nah, ini ACH. ACH itu HC kali BC. HC mana, BC mana? Nah, berarti HC kalau ini H ya. Ini H, berarti HC-nya itu ini. Nah, ini HC ya. BC-nya juga sama. Ya, itu BC. Oke? Berarti ACH adalah HC kali BC. Oke. Kemudian untuk tulangan spiral ya, ini langsung rasionya. Rho S-nya adalah 0,45 kali AG per ACH min 1 kali FC per FY. Ya. Terus E-nya ya yang kedua ini juga ini mirip ya, setipe dengan ini, tapi yang membedakan adalah koefisiennya. Gitu. Yang selanjutnya ya, untuk nilai PU yang lebih tinggi ini juga sama ya. Yang membedakan adalah efek confinement ini. Di sini ada nilai ACH. ACH tinggal disesuaikan. Kalau yang persegi ya bentuknya persegi. Kalau ini berarti yang bulat. Berarti jari-jari, bukan jari-jari ya, diameter ya yang diperhitungkan itu di luar selimut beton. Berarti dia posisinya adalah di as ke as sengkang ya, as ke as sengkang. Oke, as ke as sengkang. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut.
Oke ya. Kemudian di luar sendi plastis, di luar L0 ya, di luar L0 ini juga wajib dipasang sengkang yang jaraknya adalah 6D atau 150 ya. Ini diambil yang terkecil. Ini yang terkecil ya. Oke. Jadi ada aturannya, terutama untuk kolom ya, karena kolom ini kan sebagai penahan gempa arah lateral ya. Jadi kita perlu pastikan ya kondisi dari kolomnya ini dia harus datar, kemudian tidak boleh rusak akibat tulangan geser, ya akibat gaya geser, sehingga perlu ada pengamanan yang sedemikian rupa terhadap gaya geser. Nah, salah satunya ya ini ya sengkangnya dikondisikan sedemikian rupa agar dia membentuk confinement ya, apalagi gaya aksialnya besar sehingga inti beton ya, inti betonnya itu tidak boleh rusak sama sekali. Oke, kemudian ya yang berikutnya ini terkait dengan terkait dengan selimut beton yang lebih dari 300. Ini kasusnya sama dengan balok. Balok juga ada ya. Aturannya ya kalau untuk selimut beton yang lebih dari 300 tebal. Jadi selimut beton yang tebalnya lebih dari 100, maka di setiap jarak 300 harus dipasang selimut beton yang tebalnya tidak boleh lebih dari 100 gitu ya. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya adalah untuk kolom ya yang terkoneksi dengan komponen yang kaku, misalnya kayak dinding struktural ya atau dinding geser. Nah, ini juga tidak kita tidak bisa misal gitu ya. Jangan sampai kegagalan pada kolomnya itu adalah gagal akibat misalnya substory karena beda kekakuan dengan komponen yang di bawahnya atau di atasnya, sehingga ada aturan-aturan yang perlu Anda perhatikan. Salah satunya adalah untuk PU ya yang besarnya lebih dari AGFC frame per 100. Sebentar ya, saya ada telepon sebentar. Ya, halo. Salam. Ya,
Oke, sorry ya, kita lanjut. Jadi untuk kolom ya yang terkoneksi dengan dinding struktural itu kita harus pastikan detailingnya. Ya, ini karena jangan sampai dinding struktural itu kan kaku, kemudian kolomnya yang langsung kalah. Jadi kolomnya juga harus dikondisikan. Yang pertama dipasang sengkang ya dengan jarak yang sangat rapat ya, paling enggak harus jarak 100 dengan kapasitas gesernya itu memenuhi syarat. Terus yang kedua, eh, tulangan transfer sorry, tulangan transversal maupun tulangan panjang penyaluran ya, ini harus masuk ke dalam dinding ya. Paling tidak minimal adalah sepanjang LD. LD itu adalah panjang penyaluran tulangannya. Dan di sedalam itu harus dipasang sengkang ya dengan jarak yang harus memenuhi syarat ya, minimal jaraknya tidak boleh lebih dari 100 mm. Begitu ya. Oke. Selanjutnya adalah penentuan tulangan geser ya, menghitung tulangan geser pada kolom SRPNK. Jadi kita sama dengan balok. Kalau balok kita juga nggak bisa ya output sub terus kita pakai untuk menghitung tulangan geser ya. Nah ini pada kolom juga sama ya. Sub atau etap sama aja ya. Kita nggak bisa outputnya itu langsung kita pakai. Itu. Nah, kalau pada kolom ya, bagaimana cara menentukan VU-nya atau VE? Jadi kita harus cari momen probable dari kolomnya. Momen probable kolom atas ya, ditambah momen probable kolom bawah, kita bagi dengan panjang bersih kolom. Itu adalah nilai VU-nya. Ya. VU-nya tidak boleh ini ya, ini tidak boleh kurang dari VE. Nah, Anda juga boleh pastikan bahwa output sub VU, output sub itu biasanya lebih kecil ya. Misalnya Anda mau pakai VU output sub boleh nggak sih? Kalau nilai VU-nya lebih besar dari VE boleh, tapi kalau kurang dari VE maka VE yang dipakai. Biasanya nilai VE-nya ini lebih besar. Jadi harusnya sih aktual ya, VE-nya ini yang harus kita gunakan karena nilai VE ini dihitung ya, berdasarkan tulangan longitudinal kolom yang terpasang. Makin banyak tulangan longitudinalnya berarti nilai VE-nya menambah. Ya. Nah, momen probable itu kita peroleh dari diagram interaksi ya. Diagram interaksi. Bagaimana caranya membedakan diagram? Menghitung diagram interaksi ya. Di dalam diagram interaksi dalam ketika kita menghitung momen nominal dengan momen probable. Ya, gimana? Menghitung momen probable dengan momen nominal menggunakan diagram interaksi. Bisa nggak?
Tahu nggak bedanya? Halo, kamu tahu? Kalau momen probable, ya, FY-nya itu dikali dengan 1,25. Jadi waktu memasukkan mutu bajanya di dalam diagram interaksi, itu FY-nya kita masukkan nilai FU. Itu, ya. FY-nya yang kita gunakan adalah nilai FU, sehingga kapasitasmu itu yang diperhitungkan 1,25 MY. Gitu, ya. Terus kalian sudah bisa menentukan momen nominal atau momen probable-nya di diagram interaksi? Halo? Sudah bisa belum? Sudah bisa belum? Halo? Untuk menentukan momen nominal atau momen probable menggunakan diagram interaksi, boleh menggunakan uh, PCA-call atau ya, PCA-call atau SPCall, ya. Bisa? Sudah bisa? Halo, kalian kok nggak ada yang merespon? Gimana? Halo, gimana? Nggak merespon? Gimana lo? Bisa nggak, Adis? Bisa nggak, Dis? Kalau buat MN-nya bisa Bu di SP kolom. Nah, kalau Bisa. problem belum pernah nyoba sih. Sekarang gini, coba kamu share punya ada nggak data? Bentar, biar bisa share screen kalian. Oke. Nah, silakan share grafik apa aspek call-nya, ya. Coba share. Bentar Bu. Bu, tapi saya buka Excel aja ya Bu, soalnya file SP kolomnya hilang. Di Excelnya ada gambarnya kok, ada gambar interaksinya. Ya nggak bisa lah kalau hanya gambar. Iya, file Ya SP kolom. harus, Mana ini? Hilang. kan kita perlu ubah aspek call-nya itu ngubahnya di mana kan gitu. Atau mungkin yang lain yang punya uh, aspek call. Masa filenya hilang? Kalau nggak punya aplikasi aspek call-nya nggak? Punya Bu. Ada nih Bu. File. Nah itu aja.
Izin share screen. Ya, coba jangan seperti ini ya. Coba di save as aja. Biar kondisinya nggak seperti ini. Kan nggak mungkin kita kolom di sini nggak ada tulangannya, ya kan? Di sini kan nggak ada tulangannya. Ini kan harus kita isi tulangannya. Kamu save as aja. Ini 400 kali 400 ya. Ya, save as aja. Biar kita tambahin tulangannya. Iya Bu, sudah Bu. Ditambahin berapa Bu sebelah sampingnya? Ya, itu aja, samain aja. Nah, oke. Nah, ini Anda coba ganti pakai milimeter. Ya, ini kan pakai cross kan? Coba diganti pakai milimeter, itu Anda bisa cari di peraturan ininya, apa standar yang digunakan. Ini kamu pakai versi berapa ya? Versi agak baru ini Bu, bukan yang lama. Coba define ini, define ini apa isinya? Ini. Kalau klik ini apa isinya? Iya ini Bu, semua define. Oh itu. Oh ya, sekarang reinforce ini aja. Jangan FY 400. Kan kita tulangan itu kan sekarang 420 kali 120 kali 120%. Berapa jadinya? 420 kali 1,2. 504 Bu. Hah? 504? Kok aneh? 420 kali 1,2 kan? Iya. Iya Bu, hasilnya 5. 504. Terima kasih. Oh, 504 ya. 1,2, sorry. Kok 1,2? 1,25. Makanya kok agak aneh. Biasanya 1,25. 525. Ya, 1,25. Kan 1,25 kalau untuk F ini ya, apa momen probable kan dikalikan dengan 1,25 FY. Ya kan? Tuh.
Oh ini Bu buat Udah. diameter tulangannya. Saya pakai yang 7 ini. Nah, kamu pakai ASTM ini, ganti ASTM-nya. Yang dalam milimeter. Nggak ada Bu. Coba. Oh, nggak ada ya? Ya udah, Milimeternya kalau ini. nggak ada. Oke, berarti kita lihat ini aja. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Oke, sudah. Kemudian PM-nya, oh, itu diganti. PU, MU-nya udah masuk, udah ada belum ini? Coba masukkan PU, MU-nya di sini. Kok cuman, oh ini cuma satu ya. Ini mungkin nggak sih cuman satu gitu, cuman dua. Nah, ini ya yang kita masukkan adalah beban terfaktor. PU berapa, MU berapa, ini dari kombinasi pembebanan. Ketika Anda mendesain kolom, itu kan PU-nya berapa, MU-nya berapa, akibat kombinasi 1, kombinasi 2 berapa, 3 berapa, dan seterusnya kan ya. Nah, saya pengen ini yang diganti. Nggak mungkin ini MU-nya 0. Ya, isi 25 misalnya. Oke. Ya, pokoknya ada isinya. Tulis aja itu. Terus ditambahin, nggak cuma 2. New. Nah, ini kita ganti. PU-nya misalnya 1000. Ini 200. Yang ini 200. 1000 sama 200. Ya, ini 230 lah ya. Jangan sama persis. Ini 230. Ini digedein, Adis. Ini 500. Nah, ini diturunin. Ini 700. Ini naik 600. Oke. Oke. Nah, sekarang coba di run. Solve ini ya Bu. Saya agak lupa. Ya, solve. Oh, ada PU yang kebanyakan. Coba di ini dulu. Nah, ini 4 dan 5 kegedean. Kita kurangin aja dulu. Ya, MU-nya yang kegedean. MU-nya, PU-nya udah aman. MU-nya ini 220. Yang bawah 100. Terus, oke, sudah. Coba masih ini enggak. Di-execute lagi. Oke, sekarang kita cari momen probable-nya. Display. Enggak ya. Tabel. Bisa nggak kita edit ininya? Ini bisa nggak kita edit
Ini nih. Mananya Bu? Nih, kita edit ini. P-nya kita edit. P-nya nggak 0,65, tapi kita ganti 1. Tapi Saya harus nggak tahu tempatnya. terus nggak saya Eh, biasanya tutup dulu. Terus nanti di-execute lagi. Coba kita cari ya P-nya. Nah, itu tadi kayaknya ada P. Oh, enggak. Coba lainnya. Nah, itu other. Other. Oke. Nah, itu 1. Oke. nggak gitu. Yuk, solve Coba aja. di. Nah, solve. Oke. Terus tabel. Itu belum diganti 1 juga tadi ya. Saya pikir nggak ada tariknya kok dia muncul sebagai ini. Kan ulangi lagi tadi 0,9 dijadiin 1 juga. Oke. Tapi ini tidak berlaku untuk desain kolom ya. Ini adalah apa? Trik kita untuk menentukan momen probable ya. Oke, sekarang kita cari momen probable-nya. Oh, kalau ini udah langsung seragam ya. Ini versi terbaru saya belum pernah pakai. Ternyata berapapun ini momen probable-nya sama. Jadi ini MPR-nya itu ini. Nah, kalau Anda pakai versi yang lama, berarti momen probable itu ditentukan dari nilai PU yang terkecil. Nih. Akan ada perbedaan penggunaan SPCOL ya untuk versi yang baru dengan versi yang lama. Yang baru ini kayaknya langsung semua disamain. Ini lebih enak, kita nggak bakal salah, nggak ambigu. Tapi kalau yang versi lama itu kita ambil PU yang terkecil ya, itu menghasilkan momen probable gitu ya. Ada pertanyaan? Jadi yang muncul di sini PMN ini adalah momen probable dengan P sama dengan 1. Oke? Jadi itu yang membedakan. Terus kalau untuk MN gimana PMN? Kalau mencari PMN untuk cek kolom kuat balok lemah, Anda tinggal sesuaikan aja nilai FY-nya ya. Tadi kan FY yang kita masukkan adalah 1,25 FY. Nah, kalau momen nominal berarti FY-nya dikembalikan lagi ke semula 420 gitu. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Dengar Bu. Oke. Oke. Clear untuk momen probable? Gimana? Gimana?
Kalau dari saya udah clear sih. Bu. Ini saya pilih aja Oke, kalau sudah cukup, ya kalau tidak ada pertanyaan untuk detailing kolom ini sudah selesai. Ya, berarti kita minggu depan, berarti Anda ini ya, membuat detailing kolom, balok sekalian kolom ya. Bisa? Bisa, Bu. udah. Nanti Wah, ya silakan. Oh gitu. Oke, boleh? Ya, boleh. Oke. Sinyalnya, Oke, boleh. Berarti minggu depan detailing balok, terus berikutnya detailing kolom ya. Terus mungkin di sela-sela itu saya akan jelasin tentang detailing beam column join. Kalau beam column join nggak terlalu banyak, maksudnya nggak terlalu susah. Kalau detailing balok udah, detailing kolom udah, tinggal di combine, cek gitu ya. Oke. Kalau terkait penentuan momen probable ini clear ya. Bisa di stop share Adis. Terima kasih ya Adis. iya makasih juga, Bu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Untuk contoh detailing columns akan saya upload di e-learning ya. Anda bisa lihat nanti. Makan di sini, makan di bawah. Oke, ada pertanyaan? Mau izin bertanya, Ya, boleh. kalau untuk presentasi minggu depan berarti pakai PowerPoint apa dari Excel aja? Bu? Dari Excel boleh kok, nggak masalah. Ya. Berarti cukup perhitungan Excelnya aja kan Bu, apa Mm-mm. perlu digambar? Ada gambarnya kan di Excel juga. Nggak apa-apa dilengkapi dengan gambarnya. Oh jadi di gitu Bu, gambar kolom balok. Nggak harus yang langsung diedit kan, sketch boleh. Oh, oke. Sketchnya aja dulu boleh. Terima kasih Bu. Oke. Lu tidur ngapain lu tidur di sini? Apa emang? Apa udah belum aja. Ada lagi? Gua nungguin ini. Ada lagi? Lu tidur orang. Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian ya. Kemarin mau jatuh gini. Oke.